Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Suliwibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2 yaitu mengenai teks eksplanasi, bagian D yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Baiklah, di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali tugas mandiri yang kemarin kita lakukan. Kalian diminta untuk memberikan komentar kritik dan komentar dukungan terhadap teks Gempa Aceh. Bagaimana? Apakah kalian sudah membuat kritik dan dukungan? Ya, sudah banyak yang masuk ke dalam WA saya, dan mari bandingkan dengan hasil kritik dan dukungan milik saya. Untuk kritik, saya membuat seperti ini. Seharusnya Indonesia memiliki pemetaan terhadap bencana gempa, sehingga perencanaan pembangunan sebuah wilayah pemukiman dapat menghindari wilayah-wilayah yang masuk dalam zona gempa. Kemudian untuk yang dukungan, saya buat seperti ini. Gempa Aceh ini menjadi pembuktian atas tangguhnya unit-unit penyelamat dalam bekerja. Kita bisa melihat bersama bahwa mereka tidak memandang perbedaan seragam dalam bertugas. Itulah kritik dan dukungan yang saya buat. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran ini. Bagian D, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama untuk mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Dan kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, kalau kalian kemarin sudah diminta untuk memahami bagian-bagian dari teks eksplanasi, masih ingat ada pernyataan umum, kemudian yang kedua ada uraian-uraian penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Nah, dalam struktur ini, di manakah posisi mereka? Kemudian dalam menelaah kebahasaan teks eksplanasi, mari kita lihat nanti ciri kebahasan yang sering dipakai dalam teks eksplanasi apa saja. Kita lanjutkan. Struktur teks eksplanasi. Jika kalian melihat bagian ini, di sana ada 3 bagian dalam struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada bagian identifikasi fenomena. Nah, dalam bagian inilah pernyataan umum dimasukkan. Kemudian di panah sebelahnya identifikasi fenomena, di sana dibahas latar belakang kejadian. Jadi apa yang mempengaruhi fenomena terjadi dijelaskan dalam identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada proses kejadian. Proses kejadian ini dalam bagian-bagian teks eksplanasi, disinilah dimasukkan pemaparan proses terjadinya kejadian. Kemudian apa yang masuk di dalamnya, yaitu yang pertama adalah kronologis dan penyebab. Artinya dalam proses kejadian ini, di sana ada dijelaskan berdasarkan tahapan waktu dari awal mula sampai akhir kejadian secara kronologis. Sedangkan selanjutnya adalah penyebab, sebab akibat maksudnya. Iya, dalam proses kejadian, sebab akibat dijelaskan mengapa fenomena terjadi dan akibatnya apa. Lalu kemudian bagian yang ketiga adalah ulasan. Ulasan disinilah tempatnya interpretasi. Ulasan berisi tentang komentar konsekuensi, mengomentari konsekuensi. Intinya adalah pemikiran penulis terhadap fenomena itu, atau kesimpulan penulis terhadap fenomena itu. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Selanjutnya kita bahas kebahasaan teks eksplanasi. Bahasa apa yang sering digunakan dalam teks eksplanasi? Ada beberapa. Yang pertama adalah teks eksplanasi banyak menggunakan kata bermakna denotatif. Artinya makna yang berarti sebenarnya. Dia tidak menggunakan istilah konotatif atau
makna kiasan, karena teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebuah fenomena, jadi dibutuhkan kata-kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Ya, teks eksplanasi menggunakan konjungsi sebab akibat dan konjungsi urutan waktu. Contohnya apa? Contohnya, konjungsi kausalitas misalnya oleh sebab itu, maka dari itu, sehingga, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi kronologis contohnya adalah setelah itu, lalu, kemudian, dan lain-lain. Kemudian teks eksplanasi juga menggunakan kebahasaan kata ganti benda. Ya, karena teks eksplanasi membahas mengenai fenomena. Fenomena adalah sebuah kejadian dan bukan personal, bukan manusia. Sehingga kata ganti yang digunakan adalah kata ganti benda. Misalnya, fenomenanya mengenai demonstrasi. Maka kata ganti bendanya kumpulan massa itu untuk mengganti demonstrasi bisa. Apalagi yang bisa kita gunakan untuk mengganti kata demonstrasi? Unjuk rasa itu, dan apalagi kumpulan massa tersebut. Nah, itulah kata ganti benda. Selanjutnya, teks eksplanasi juga menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif biasanya diawali dengan kata, maksud saya partikel di. Ditendang, dimakan, diterima, diminum, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kebahasan teks eksplanasi menggunakan kata teknis atau peristilahan. Maksudnya jika teks eksplanasi menjelaskan mengenai fenomena banjir, maka kata-kata teknis yang digunakan adalah tentang geologi, tentang air, dan segala macamnya. Atau jika fenomena yang dibicarakan mengenai perikanan, maka kata teknis yang digunakan mungkin biologi, mungkin juga tentang kelautan, dan lain sebagainya. Itulah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, tugas mandiri. Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan baca teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh di buku paket halaman 59. Ya, seperti video yang lalu, saya gunakan lagi teks Gempa Aceh supaya tidak terlalu banyak teks yang kita gunakan. Kemudian carilah yang pertama bagian-bagian struktur teks eksplanasi di dalam teks Gempa Aceh tersebut. Mana yang menjadi identifikasi fenomena, mana yang menjadi proses kejadian, dan mana yang menjadi bagian ulasan. Kalian hanya perlu menjawab dengan paragrafnya saja. Misalnya, identifikasi fenomena ada di paragraf sekian, sekian, sekian. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, berilah contoh kebahasaan teks eksplanasi yang ada di teks Gempa Aceh. Tadi ada 5 kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Kalaupun ada, dijawab, dicari contohnya. Kalau tidak ada, kalian sampaikan saja nanti di tugas tidak ditemukan, seperti itu ya. Jadi antara 5 itu kalau ada semua berarti kalian teliti. Kalau ada yang tidak kalian temukan bukan berarti tidak teliti, karena mungkin memang juga tidak ada. Baiklah, ini bukunya. Terima kasih, cukup sampai di sini. Bagi kalian yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya jika ada video selanjutnya kita bisa langsung mengetahuinya. Dan jangan lupa beri like sebanyak-banyaknya supaya kita tambah semangat membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di bab 3. Kita akan bertemu dalam pelajaran mengelola informasi dalam ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.